Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, gak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang gak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau merespon sebuah khotbah dari seorang yang besar di Indonesia ini, seorang yang sangat terkenal, mungkin juga banyak penggemarnya. Beliau ini adalah seorang ketua sinode dari GBI, di mana dalam videonya, dalam khotbahnya, beliau ini mengatakan bahwa apologet itu tidak lebih dari preman rohani yang kerjaannya hanya pansos, menyerang pendeta-pendeta besar supaya namanya juga naik, viewernya juga naik, dan mungkin juga penghasilannya dari YouTube naik. Begitu kira-kira yang saya tangkap dari apa yang Bapak ini sampaikan di khotbahnya itu ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat apa yang beliau sampaikan. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, gak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang gak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Karena Alkitab berkata, kita harus memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya orang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan itu, karena melihat hidupmu yang saleh di dalam Kristus. Yang paling benar itu udah Alkitab lah, saudara. Paling benar itu Alkitab. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan tiru, karena Alkitab yang mengajarkan hal yang benar. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat. Tuhan memanggil kita untuk memenangkan jiwa. Setuju? Jangan menang debat tapi kehilangan jiwa. Lebih baik memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dengan kasih. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan supaya orang mengenal kebenaran. Bapak Pendeta Dr. Rubin, Ketua Umum Sinode GBI yang saya hormati, yang Anda maksudkan dengan apologet itu siapa? Karena ketika Anda berbicara tentang apologet gitu ya, para apologet itu berarti menyangkut banyak pihak, banyak orang. Kalau Anda tidak suka, mungkin gerah atau tidak nyaman dengan kelakuan para apologet, sebut saja siapa orangnya. Karena kita ini ada banyak gitu ya. Saya juga apologet, Didi Tuli, Louis Prasetyo juga apologet, Mas Gracia Pelo juga apologet. Kemudian Pak Daging Gadas juga apologet, kemudian Andre Tunggal juga apologet, dan banyak yang lainnya. Nah, yang
Bapak maksud ini siapa apologet itu yang menyerang pendeta-pendeta ini? Atau mungkin yang Bapak maksud ini Louis Prasetyo misalnya gitu ya. Misalnya dia ini menyerang pendeta menurut Bapak. Jadi ya wajar kalau ada seorang apologet kemudian dia mengkritik atau meluruskan ajaran yang tidak benar, baik itu dari luar kekristenan maupun di dalam kekristenan. Misalnya mengenai perpuluhan. Ada pendeta nih khotbah, kalau Anda tidak memberi perpuluhan, Anda tidak selamat, Anda tidak diberkati, Anda masuk neraka. Nah, bagi saya, khotbah seperti ini itu juga berlebihan gitu ya. Karena spirit di dalam memberi perpuluhan itu bukan untuk keselamatan, bukan untuk diberkati. Murni ketaatan untuk memberi. Jadi Tuhan mengajarkan umat Israel untuk memberi 1/10 dari penghasilan mereka, supaya mereka belajar taat memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang Lewi. Jadi perpuluhan sekarang itu ya ketaatan untuk memberi. Jika seseorang tidak taat untuk memberi, ya menurut saya itu adalah urusannya dia. Itu adalah tanggung jawabnya pribadi orang tersebut. Tidak bisa dipaksa. Karena sekali lagi ya, memberi perpuluhan itu tidak bisa dipaksa, apalagi dengan ancaman. Nah, mungkin itu yang dilakukan oleh teman-teman ini. Meluruskan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan salah kalau Anda membaca Alkitab dengan baik, kalau Anda belajar sejarah gereja mula-mula, para rasul itu juga berapologet melawan bidat-bidat. Kemudian bapak-bapak gereja juga melawan bidat-bidat dengan cara berapologet. Contohnya, para rasul ini, rasul yang berapologet adalah Yohanes. Yohanes, dia juga berapologet kepada bidat Serintus yang mengajarkan pernikahan atau adanya hubungan seksual di surga. Dia berapologet dengan cara menulis Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Dia mendapat wahyu dari Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Dia menulis Injil Yohanes untuk melawan bidat ini. Dan kemudian ada banyak bapak-bapak gereja. Kalau Anda membaca buku mengenai sejarah gereja mula-mula, contohnya gini ya, Anti-Nicene Fathers, kemudian ada banyak buku-bukunya seperti ini. Ya, saya harap para pendeta-pendeta ini juga sedikit mengoleksi literatur yang bagus gitu ya, buku-buku yang bagus supaya banyak belajar gitu ya. Tidak hanya yang penting kata Alkitab, yang penting suara Roh Kudus. Ya benar, Alkitab, Roh Kudus itu juga yang paling utama. Tapi membaca buku gitu itu juga penting supaya kita semuanya punya wawasan yang lebih luas. Tidak ini yang paling benar atau itu yang paling benar. Tidak. Jadi sekali lagi tidak bisa memukul rata. Apologet itu melakukan apa yang Anda sampaikan tadi. Kalau tidak suka dengan orang lain, ya sampaikan saja. Janganlah menghakimi para apologet ini dengan sebutan preman rohani. Anda mengatakan bahwa apologet menyerang pendeta-pendeta besar dengan menggunakan ayat. Lah, Anda tadi itu juga mengutip ayat untuk menghakimi kami para apologet ini ya. Jadi janganlah seperti itu, karena Anda sendiri adalah orang yang terhormat, orang yang dihormati juga. Berbicaralah dengan santun, sopan, dan lemah lembut. Supaya orang yang mendengarkan Anda, kemudian orang yang melihat Anda juga diberkati dan akhirnya juga bertobat. Sama halnya ketika saya mengkritik seorang pendeta gitu ya, karena pendeta ini memihak kepada salah satu oknum pembunuh, kemudian menyalahkan orang yang menjadi korban. Saya tidak menyerang orangnya, pribadinya. Saya tidak menyerang juga lembaganya, tidak. Tapi saya mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak seharusnya, tidak sepatutnya disampaikan di muka umum. Karena beliau pendeta, bukan pengamat politik ataupun pengamat kriminal atau ahli hukum. Itu yang saya sampaikan. Jadi sebagai sesama hamba Tuhan, saya juga seorang gembala, Pak. Kalau Bapak tadi itu ngomong menggembalakan gereja apa buahnya gitu ya. Saya juga gembala. Ya meskipun gereja yang saya gembalakan tidak sebesar gereja yang Bapak gembalakan gitu ya. Dan maksudnya apa buahnya itu yang Bapak sampaikan, buah apa nih? Misalnya buah pertobatan atau buah pelayanan begitu ya.
buah jiwa-jiwa gitu ya. Ya kalau ngomong ya yang spesifik juga gitu ya. Jangan meremehkan ketika ada gereja kecil, gembalanya juga kecil begitu ya, maka tidak berbuah. Ya tidak seperti itu juga. Itu namanya juga tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Jadi sekali lagi sebagai sesama hamba Tuhan, meskipun saya tidak seterkenal beliau, saya tidak sebesar beliau, dan saya juga tidak berkarisma seperti beliau, saya hanya mengingatkan supaya berbicara dengan sopan, lemah lembut, dan penuh hikmat. Sekian dari saya, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.